Coba Anda bayangkan ya, sebuah bangsa baru lahir, baru aja merdeka, nafasnya aja mungkin masih belum teratur gitu, tapi udaranya udah langsung penuh sama bau mesiu, intrik politik tingkat tinggi, wah bahkan pertumpahan darah. Nah, di tengah pusaran yang liar kayak gitu, ada nama-nama yang dulu kayaknya kuat banget, deket sama kekuasaan, pegang jabatan penting, tapi ya takdirnya beda. Mereka jatuh, terseret arus, dan akhir hidupnya seringkali brutal, penuh misteri, dan ya hilang begitu saja. Hari ini nih kita coba telusuri jejak-jejak terakhir, detik-detik penghabisan 5 tokoh kunci yang namanya lekat banget sama Partai Komunis Indonesia. Dan tentu sama dua peristiwa besar yang kelam dalam sejarah kita, Madiun 1948 dan G30S 1965. Kita di sini bukan buat menghakimi ya, tapi lebih ke mencoba memahamilah kompleksitasnya, drama kemanusiaannya, dan pertanyaan besar di balik nasib tragis mereka, ya berdasarkan catatan-catatan sejarah yang ada. Iya, betul. Dan memang dua peristiwa itu, Madiun 48 sama G30S65, itu kayak jadi titik akhir buat mereka. Vonis gitu ya. Yang paling kelihatan, dan mungkin bikin kita bertanya-tanya sekarang, itu polanya. Pola yang berulang terus dalam kisah mereka ini. Ada pelarian yang kayaknya putus asa banget, terus penangkapan yang menegangkan, lalu eksekusi. Seringnya nih, tanpa pengadilan yang jelas. Dan puncaknya, ini yang agak mengerikan, penghilangan jejak jasad mereka. Seolah-olah ada upaya sengaja gitu, bukan cuma mengakhiri hidupnya, tapi juga menghapus mereka dari ingatan kita semua. Ini kan jadi kayak lubang hitam ya dalam cerita sejarah bangsa kita. Banyak yang nggak jelas jadinya. Oke deh, kalau gitu kita mulai telusuri satu-satu ya. Kita mulai dari yang lebih dulu, Madiun 1948. Tokoh pertama, Muso Munawar. Muso ini kan figur sentral ya, pemimpin PKI dalam peristiwa Madiun itu. Ambisinya gede banget loh, dia bahkan sempat proklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia di Madiun. Walaupun ya umurnya pendek banget. Pendek banget ya, kayaknya cuma 2 minggu gitu ya. Iya, sekitar 2 mingguan. Republik impiannya itu langsung dihancurkan sama TNI. Pasukan bergerak cepat waktu itu di bawah komando Jenderal Sudirman sama Gatot Subroto. Kekalahan telak berarti ya. Banget. Nah, kekalahan ini yang memaksa Musso dan pengikutnya, termasuk Amir Syarifuddin, nanti kita bahas juga, buat kabur, lari menyelamatkan diri. Tapi ceritanya, di tengah kekacauan pelarian itu, mereka malah pecah kongsi. Musso sama Amir, ini beda pendapat soal strategi atau apa gitu, akhirnya pisah jalan. Oh, jadi nggak bareng terus ya pelariannya? Nggak, Musso akhirnya cuma sama beberapa pengawal aja. Terus bergerak, tapi ya nggak lama juga. Tanggal 31 Oktober 1948, di daerah Purworejo, persembunyian Musso ketahuan sama pasukan TNI pimpinan Kapten Sumadi. Udah, terkepung rapet dia. Wah, genting itu pasti. Pastinya. Tapi, Musso ini dia nolak buat nyerah. Kondisi udah kejepit padahal. Dia sembunyi di kamar mandi umum gitu. Di situ terjadi baku tembak sengit. Dan ya, di dalam kamar mandi sempit itulah Musso tewas kena peluru tentara. Akhir dari sang proklamator Republik Soviet Indonesia. Tragis ya. Tapi bukannya itu aja kan akhir ceritanya. Ada yang lebih. Nah, itu dia. Akhirnya, ini lebih mengerikan lagi dari sekedar tewas di pertempuran. Ada catatan sejarah, ya meskipun sumbernya perlu dicek lagi ya, tapi menyebutkan kalau jenazah Musso itu nggak dikubur. Malah katanya diarak, dibawa ke alun-alun kota, terus dibakar habis di depan orang banyak. Astaga. Dibakar. Iya, dibakar. Penutup yang bukan cuma brutal, tapi kayak jadi semacam penanda gitu ya. Penanda dari pola yang tadi kita bahas. Penghapusan total. Pembakaran jenazah di depan publik itu kan bukan sekedar tindakan kejam ya. Itu pesan simbolik yang kuat banget. Ini akhir riwayat tokohnya, sekaligus upaya buat melenyapkan jejak ingatan tentang dia. Tema kelam ini kayaknya bakal kita lihat lagi nanti. Betul. Nah, dari Musso kita geser ke rekannya di Madiun, tapi latar belakangnya beda banget. Amir Syarifuddin. Ini ironis banget kalau kita lihat perjalanan hidupnya. Amir ini kan bukan orang sembarangan. Dia pernah jadi Menteri Penerangan, Menteri Pertahanan, bahkan Perdana Menteri Republik Indonesia loh. Iya loh, Perdana Menteri. Dan dia juga kan yang mimpin delegasi kita ke perjanjian Renville yang kontroversial itu.
Nah, justru Renville itu yang jadi masalahnya. Hasil perjanjiannya kan dianggap merugikan banget buat Indonesia. Wilayah kita jadi kecil banget. Presiden Soekarno marah besar, terus mecat Amir dari jabatan Perdana Menteri, kabinetnya jatuh. Nah, rasa sakit hati karena disingkirkan ini, menurut beberapa analisis sejarah ya, ini yang katanya mendorong dia buat gabung ke Front Demokrasi Rakyat, FDR, terus akhirnya ikut sama Musso di Madiun. Ini nunjukin gimana ya, dalam politik itu batas antara ideologi sama kekecewaan pribadi itu bisa tipis banget. Bisa jadi luka pribadinya tuh lebih dominan daripada keyakinan ideologinya pas mutusin gabung. Masuk akal juga sih ya. Terus gimana nasibnya setelah Madiun gagal? Dia ikut kabur juga ke hutan. Tapi pelariannya berakhir tanggal 19 Desember 1948, pas banget hari pertama agresi militer Belanda II. Dia ditangkap pasukan TNI di hutan dekat Purwodadi, Jawa Tengah, bareng beberapa tokoh FDR lain juga. Yang dramatis banget, penuh kontradiksi gitu. Sebelum ditembak mati, Amir Syarifuddin, sang mantan Perdana Menteri ini, kabarnya nyanyi 2 lagu gantian, lagu Komunis Internasionale dan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Serius? Dua-duanya dinyanyiin? Iya, katanya gitu. Coba Anda bayangkan, Internasionale sama Indonesia Raya. Adegan yang kayaknya merangkum semua ironi hidupnya ya. Gak lama setelah itu, seorang polisi militer nembak dia. Gimana coba kita baca momen terakhir yang aneh gitu? Itu ambigu banget ya. Nyanyi internasionalnya jelas lah ya penegasan terakhir afiliasinya. Tapi Indonesia Raya, apa itu sisa nasionalisme dia sebagai pejuang kemerdekaan dulu? Atau malah sindiran pahit ke Republik yang udah nyingkirin dia? Atau mungkin di detik terakhir itu emang identitasnya terbelah aja gitu. Kita nggak akan pernah tahu pasti sih isi kepalanya. Tapi momen itu jadi simbol kompleksitas dan tragedi pribadi orang yang keombang-ambing sejarah kejam ya. Betul. Sekarang kita lompat agak jauh nih ke tragedi nasional berikutnya. Gerakan 30 September 1965. Fokus kita sekarang ke Dipa Nusantara Aidit, DN Aidit. Sebagai ketua Komite Sentral PKI, ya pimpinan tertingginya lah ya, dia ini sosok yang paling sering dikaitkan sama G30S. Begitu dengar kabar gerakan di Jakarta gagal, Aidit langsung gerak cepat. Ninggalin Jakarta. Tujuannya kemana? Basis-basis PKI di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, basis kuat mereka memang. Dia ke Yogyakarta dulu, terus ke Semarang, lanjut ke Solo. Ini jelas upaya konsolidasi ya, coba ngumpulin kekuatan lagi yang udah buyar. Ketemu kader-kader penting di daerah, mungkin mau merencanakan sesuatu atau sekedar cari info apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ya ruang geraknya makin sempit. Iya, pasti udah dicari-cari banget kan dia? Banget. Persembunyiannya akhirnya ketahuan juga tanggal 22 November 1965. Pasukan Kostrad dari Brigade Infanteri 4, komandannya Kolonel Yasir Hadibroto, nyergap dia. Lokasinya di sebuah rumah di Kampung Sambeng, Solo. Gak jauh dari stasiun balapan. Nah, pas penangkapan ini kan ada cerita soal permintaan terakhirnya itu ya? Iya, ini detail krusial yang bikin makin misterius. Aidit kabarnya minta satu hal penting ke Kolonel Yasir. Minta ketemu langsung sama Presiden Soekarno. Alasannya, dia ngaku udah nulis pengakuan lengkap soal G30S. Dokumen itu katanya khusus buat Bung Karno. Tapi permintaannya nggak pernah dikabulin. Wah, ini penting banget ini. Kalau dokumen itu beneran ada, isinya apa coba? Bisa ngubah sejarah itu. Itu dia pertanyaannya, kenapa dia nggak dikasih kesempatan ketemu Soekarno? Kita cuma bisa nebak-nebak sih ya. Mungkin pasca G30S itu kan situasinya panas banget, penuh curiga, chaos. Mungkin kalau Aidit ketemu Soekarno dianggap terlalu beresiko politiknya. Atau mungkin ada pihak-pihak yang nggak mau versi Aidit didengar presiden. Atau ya sesimpel karena dalam operasi penumpasan gitu, permintaan target utama ya dianggap nggak penting aja. Yang jelas, potensi hilangnya dokumen itu jadi salah satu andai kata terbesar sejarah kita. Iya, permintaan terakhirnya hilang aja gitu. Besoknya, Yasir Hadibroto bawa Aidit ke lokasi terpencil di Boyolali. Dekat sumur tua gitu. Katanya sih, Aidit sempat dikasih kesempatan ngomong. Ada yang bilang dia pidato singkat, berapi-api gitu. Sebelum akhirnya, ya udah rentetan tembakan senapan AK-47 mengakhiri hidup ketua CCPKI itu. Dan ujungnya lagi-lagi soal jasadnya ya. Nah itu dia, pola mengerikan itu muncul lagi. Di mana persisnya Aidit dikubur, nggak ada yang tahu pasti sampai sekarang. Cerita yang paling sering kedengeran sih, jasadnya dilempar gitu aja ke sumur tua tempat dia dieksekusi. Hilang, nggak ada nisan, nggak ada jejak, kayak sengaja dihapus dari muka bumi. Mengerikan ya polanya. Selalu begitu. Selalu begitu. Lanjut ke tokoh berikutnya ya.
Muhammad Hatta Lukman, MH Lukman. Dia ini bagian dari trio pimpinan puncak PKI bareng Aidit sama Nyoto. Sering disebut triumvirat lah. Posisinya juga nggak main-main loh. Selain di partai, dia wakil ketua 2 DPR GR. Posisi penting di parlemen waktu itu. Iya, penting dicatat kalau trio Aidit, Lukman, Nyoto ini kan generasi baru PKI ya. Mereka berhasil ngambil alih pimpinan dari tokoh-tokoh lama pasca Madiun 48. Mereka bawa gaya baru, strategi baru, yang bikin PKI jadi kuat banget di era demokrasi terpimpin. Lukman ada di DPR GR itu bukti seberapa dalam PKI udah masuk ke struktur negara. Tapi nasib akhir Lukman ini justru yang paling gelap di antara yang lain. Kalau Aidit kan detail penangkapan, eksekusinya lumayan ada catatannya. Lukman ini minim banget informasinya. Oh ya? Gimana ceritanya? Nah, di sini kabut misterinya tuh makin tebal. Catatan yang ada cuma nyebut samar-samar aja. Katanya beberapa hari setelah G30S gagal, Lukman diculik tentara terus ditembak mati. Kapan persisnya, di mana, gimana prosesnya, nggak ada yang tahu. Semuanya gelap kayak ditutup rapat sama sejarah. Waduh, jadi nggak jelas sama sekali ya. Sama sekali nggak jelas. Dan tentu saja, pola yang sama terulang lagi. Jasad MH Lukman nggak pernah ketemu. Kuburannya nggak tahu di mana. Sama kayak Aidit, hilang tanpa jejak. Kenapa ya harus sampai dihilangkan gitu jasadnya? Tujuannya apa sih? Nah, itu pertanyaan besarnya kan? Kayaknya kesimpulannya balik lagi ke tadi ya. Ini bukan sekedar pembunuhan politik biasa. Kalau jasadnya dihilangkan sistematis gitu, ini kayaknya operasi yang lebih terencana. Tujuannya mungkin bukan cuma bungkam lawan saat itu, tapi juga biar nggak ada martir. Biar nggak ada makam yang bisa jadi tempat ziarah atau simbol perlawanan nanti. Ini strategi pemusnahan memori. Cara brutal buat ngontrol cerita sejarah dengan menghapus bukti fisik lawan. Masuk akal sih. Brutal tapi strategis ya. Terakhir kita sampai ke figur kelima, Nyoto. Sosok yang paling unik mungkin ya di antara 5 ini. Dia bukan cuma orang nomor 3 PKI, tapi juga Menteri Negara di Kabinet Dwi Kora. Ditunjuk langsung sama Soekarno. Dekat banget ya sama Bung Karno berarti? Dekat banget. Katanya sering bantu nyusun pidato presiden. Di luar politik, Nyoto ini juga intelektual, seniman, bahkan pemusik. Kompleks orangnya. Menarik. Terus gimana akhir hidupnya? Nah, ini ada detail menarik, malah ironis. Sebelum G30S meletus, ada isu beredar kalau Nyoto ini terlibat skandal pribadi. Kabarnya, Aidit marah terus berencana nyingkirin dia dari pimpinan partai. Oh iya? Ada konflik internal gitu? Kayaknya gitu. Dan yang lebih penting lagi, ada catatan yang nyebut kalau di rapat-rapat penting pimpinan PKI akhir September 65, pas G30S diduga dimatangkan, Nyoto justru nggak diajak lagi. Wah kalau gitu? Implikasinya gede kan? Sangat mungkin Nyoto ini nggak tahu menau soal detail rencana G30S. Terus kenapa dia ikut dieksekusi juga? Nah, itu dia pertanyaannya. Kalau dia beneran nggak terlibat langsung, kenapa nasibnya sama tragisnya? Ini pertanyaan kunci sih. Ini nunjukin betapa kacaunya situasi pasca G30S itu. Kalau benar Nyoto nggak terlibat, eksekusinya nunjukin kalau batas antara pelaku, pendukung, simpatisan, atau bahkan anggota partai biasa itu jadi kabur banget. Dalam gelombang pembersihan anti-komunis itu, kayaknya asal terafiliasi aja udah cukup jadi alasan buat dihilangkan. Nggak ada proses hukum, nggak ada pembuktian. Nasib Nyoto ini jadi simbol tragis gimana orang bisa jadi korban cuma karena ada di pihak yang salah di waktu yang salah. Terseret arus sejarah aja gitu. Keadilan udah nggak ada artinya kayaknya waktu itu. Dan akhir hidupnya pun ya gitu, misterius juga. Info yang beredar tanggal 16 Desember 1965, habis ikut sidang kabinet di istana, mobil Nyoto dicegat di Menteng, Jakarta. Dipaksa keluar, dipukuli, terus dibawa pergi sama orang-orang berseragam tentara. Udah, setelah itu nggak ada kabar lagi. Dugaan terkuat ya langsung dieksekusi di tempat rahasia. Dan jasadnya? Jangan bilang. Iya, seperti yang Anda duga. Pola itu menutup kisah kelima tokoh ini. Nasib jasadnya sama kayak Aidit dan Lukman. Kuburan Nyoto nggak pernah diketahui sampai sekarang. Hilang, ditelan bumi pertiwi yang lagi bergolak. 5 tokoh kunci, 5 akhir yang brutal. 5 kuburan tanpa nama. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya, jelas banget polanya. Akhir hidup yang penuh kekerasan, eksekusi di luar hukum, terus penghilangan sistematis jejak jasad. Ini bukan cuma nasib tragis perorangan ya. Ini cerminan operasi pembersihan anti-komunis skala besar pasca G30S yang brutal dan gak pandang bulu.
penghilangan jasad ini bagian dari upaya menghapus memori kolektif. Strategi biar versi sejarah dari pihak yang kalah itu terkubur selamanya bareng jasad mereka. Iya, kisah-kisah ini dengan semua ketegangannya, pelarian, keputusan hidup mati di tengah kaos dan misteri kematian mereka, ini kayak membuka jendela ke salah satu periode paling gelap, paling rumit, dan paling menentukan dalam perjalanan bangsa kita ya. Kita baru aja menyelami narasi kelam di balik akhir hidup 5 tokoh yang dulu sangat berpengaruh ini. Pelarian, penangkapan, eksekusi rahasia, kuburan tanpa nama, jadi penutup yang suram buat hidup mereka. Setelah dengar semua detail ini, ya kebrutalan, gak jelasnya nasib jasad, eksekusi tanpa pengadilan, mungkin pertanyaan yang lebih penting buat kita renungkan sekarang bukan cuma apa sih yang terjadi sama mereka, tapi lebih ke gimana warisan kekerasan dan misteri yang belum sepenuhnya kebuka ini masih membayangi kita sampai sekarang. Gimana Anda sebagai pendengar memaknai jejak-jejak kelam yang sengaja dikaburkan ini? Dan apa dampaknya ke cara kita melihat Indonesia hari ini? Nah itu dia, pertanyaan yang cukup berat ya untuk Anda bawa pulang dan renungkan sendiri. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.